Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Umat Muslim percaya bahwa hal tersebut benar adanya dengan landasan ayat-ayat dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana pandangan sains mengenai peristiwa yang sulit dimengerti oleh akal manusia itu? Berikut ulasan singkatnya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad. Allah dengan tegas dan lugas menjelaskan tentang Isra Mi'raj dalam firman-Nya di berbagai ayat dalam Al-Quran. Pertama, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya, Allah juga menegaskan peristiwa Mi'raj dalam surat An-Najm ayat 12-18 yang artinya, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Di samping sebagai perjalanan luar biasa yang menjembatani perjumpaan manusia yaitu Rasulullah dengan Tuhannya, peristiwa Isra Mi'raj dapat dipahami dengan menafsirkan surat Al-Isra tersebut dengan ayat-ayat kauniyah yang berupa alam beserta sifat-sifatnya sebagai berikut. Cerita tentang Isra Mi'raj dimulai dengan kata Subhanallazi. Kata pembuka ini memiliki arti yang mendalam. Kata Subhanallah diucapkan ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Dengan awal kalimat tersebut tersirat bahwa Allah akan bercerita tentang sesuatu yang luar biasa pada kalimat-kalimat berikutnya. Asra, memperjalankan. Perjalanan Isra Mi'raj terjadi karena Allah yang memperjalankan. Perjalanan tersebut adalah perjalanan tercepat yang pernah ditempuh manusia. Karena kecepatannya diceritakan bahwa Rasulullah mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa berlanjut ke Sidratul Muntaha. Buruk berasal dari kata barkun yang berarti kilat cahaya. Dalam perjalanan tersebut memang Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril yang asal kejadian malaikat itu sendiri adalah dari cahaya. Karena asal kejadiannya dari cahaya, maka malaikat bergerak dengan kecepatan cahaya yaitu 300.000 km per detik atau 8 kali keliling bumi per detik. Abdihi atau hambanya. Para ahli tafsir sepakat bahwa dengan menggunakan kata abdi memberikan isyarat bahwa perjalanan itu dilakukan Rasulullah sebagai manusia seutuhnya, jiwa dan raganya. Disinilah mulai muncul problem dalam menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat adalah makhluk cahaya yang badannya tersusun dari poton-poton yang sangat ringan. Karena itu tidak mengalami kendala untuk bergerak dengan kecepatan cahaya yang demikian tinggi. Akan tetapi Rasulullah adalah manusia. Badannya tersusun dari atom-atom kimiawi yang memiliki bobot, terdiri atas gabungan dari organ-organ, dan organ-organ itu terdiri atas sel-sel yang tersusun dari partikel yang lebih kecil yaitu atom.
Dan ternyata atom juga tersusun dari partikel subatomik seperti proton, elektron, neutron, dan sebagainya. Jika materi yang mempunyai bobot bergerak dengan kecepatan cahaya dalam perhitungan fisika yang terjadi, ada dua kemungkinan. Pertama, materi itu akan terbakar karena bergesekan dengan atmosfer dengan sangat cepat, atau kedua, materi itu akan tercerai-berai, terpisah-pisah menjadi partikel-partikel penyusunnya. Badan tercerai-berai bagai organ-organ menjadi sel-sel, atom, dan partikel subatomik. Salah satu skenario rekonstruksi untuk mengatasi problem di atas adalah teori anihilasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat memiliki antimateri, dan jika materi dipertemukan atau direaksikan dengan antimaterinya, maka kedua partikel tersebut bakal lenyap berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan proses perjalanan Rasulullah pada step pertama ini. Agar Rasulullah dapat mengikuti kecepatan Jibril, maka badan Rasulullah diubah oleh Allah menjadi badan cahaya. Laila, malam hari. Perjalanan cahaya itu dilakukan pada malam hari karena cahaya membutuhkan media yang bernama kegelapan atau keadaan gelap. Pendengaran pada malam hari juga menjadi lebih tajam daripada siang hari karena suara malam hari tidak mengalami interferensi atau gangguan gelombang yang terlalu besar, sehingga terdengar jernih. Dalam kesunyian malam, suara di kejauhan pun bisa terdengar begitu jelas. Mi'raj, perjalanan menembus batas-batas langit. Langit dalam Al-Quran adalah kata yang sering disebut dengan bentuk tunggal sama. Misalnya inna fi khalqis sama, atau bentuk jamak samawat, misalnya sab'a samawat. Terdapat ayat yang menyebutkan tentang 7 langit dan 7 bumi, atau 7 langit yang bertumpuk-tumpuk, atau kata langit yang dipergunakan untuk menggambarkan lapisan-lapisan atmosfer bumi. Namun, yang dimaksudkan Mi'raj bukanlah sekedar perjalanan ke angkasa bumi melewati lapisan-lapisan atmosfer, sebab jika manusia berpijak dari bumi ke angkasa menembus bintang-bintang sejauh apapun, sesungguhnya dia masih berada pada langit pertama, yaitu langit dunia. Padahal Allah menciptakan 7 langit. Lalu, di manakah langit kedua sampai langit ke-7 berada? Jika kita memahami dengan seksama, akan kita dapatkan gambaran bahwa ke-7 langit tersebut letaknya berdampingan. Akan tetapi tidak bisa ditembus karena perbedaan dimensi. 7 langit tersebut adalah 7 alam hidup berdampingan dengan perbedaan dimensional. Langit pertama adalah ruang 3 dimensi, punya luas dan ketebalan, dihuni oleh manusia, bumi, planet, tata surya, matahari, bintang-bintang, galaksi, dan segala susunan putaran yang kita saksikan adalah pada langit pertama atau langit dunia. Langit kedua adalah ruang yang berdimensi 4, dihuni oleh bangsa jin dan makhluk yang berdimensi 4 lainnya. Langit kedua tersusun atas langit pertama dan kedua. Langit ketiga adalah ruang berdimensi 5 yang di dalamnya dihuni oleh arwah orang-orang yang sudah meninggal. Langit ketiga tersusun atas langit pertama, kedua, dan ketiga. Langit keempat sampai ketujuh memiliki gambaran yang sama, tersusun dari langit-langit sebelumnya dan dari langit-langit yang lain. Begitu seterusnya hingga langit ketujuh yang memiliki ruang berdimensi 9. Rasulullah melakukan perjalanan sampai ke langit 7 yang mempunyai ruang berdimensi 9 tersebut. Ruang yang lebih tinggi dimensinya mengandung di dalamnya dimensi-dimensi yang ada di bawahnya, sebagaimana di dalam volume yang berdimensi 3 di dalamnya terkandung luas yang berdimensi 2. Luas berdimensi 2 terdiri atas jajaran garis-garis dan garis-garis terdiri dari jajaran titik-titik. Karena telah berada pada dimensi yang paling tinggi, maka Rasulullah menyaksikan dengan jelas segala tata peradaban yang berada mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dapat membaca masa lalu dan masa yang akan datang.
karena Rasulullah telah mencapai perjalanan di luar lingkar ruang dan waktu yang ada pada langit pertama atau langit dunia. Semua yang ada pada lingkar langit pertama sampai langit ke-6 sudah terangkum ketika Rasulullah sampai pada langit ke-7 yang berdimensi 9. Demikianlah gambaran bagaimana Rasulullah dapat sampai ke Sidratul Muntaha dalam mi'rajnya. Wallahu a'lam bishawab.